Lantas, bagaimana cara bisnis Nabi Muhammad SAW? Ini yang menarik, ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun antum berada. Rasulullah SAW itu mengedepankan dalam bisnis adalah pendekatan humanis, manusianya yang didekati. Jadi bukan pendekatan materi. Kalau kita ini seringkali jual barang, jadi yang dijual barangnya dulu. Kalau Nabi Muhammad SAW yang dijual adalah pelayanan. Jadi pelayanannya dulu dikedepankan, baru barangnya. Ya, pelayanan itu nomor satu. Pelayanannya sangat istimewa. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam berdagang. Jadi mengedepankan pelayanan. Ya, bukan barangnya dulu. Barangnya pasti oke, tapi nanti dulu. Pelayanan itu nomor satu dalam kesuksesan. Nah, itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mengedepankan kejujuran dalam berdagang. Ini bagian dari pelayanan kepada pembeli. Ya, jujur dalam berdagang. Sampai beliau menyatakan pedagang yang jujur itu derajatnya sama dengan orang yang gugur sebagai syuhada. Gugur sebagai syuhada di medan laga loh ya, betul-betul perang. Kemudian seperti pahlawan-pahlawan kita yang gugur dahulu ketika memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu pahalanya sama orang yang jujur dalam berdagang, sama itu yang jujur dalam berdagang juga makamnya syuhada. Sampai dijanjikan seperti itu. Ini menunjukkan Nabi SAW mengedepankan pelayanan, jujurlah dalam berdagang. Kemudian Nabi SAW mengedepankan senyum, ramah, ya, lembut, dalam ucapan lembut, wajah menyenangkan. Kemudian secara sistematis Rasul pun juga mengedepankan mencatat. Jadi pencatatannya itu rapi, detil. Ya, kalau yang di hutang apa, yang cash apa, semuanya ada detilnya. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kualitas barangnya, yang menjual barang yang berkualitas dan dengan cara yang sangat indah dan harganya murah. Nabi SAW mengejar omset, ya, omsetnya yang banyak agar barang ini lakunya cepat, ya, menjual dengan cepat, menjual banyak dan menjual untung, nggak rugi. Nah, yang menarik, setiap kali seseorang itu berbisnis dengan Nabi Muhammad SAW, maka siapapun yang tersentuh dengan style bisnis Nabi Muhammad SAW, gaya bisnis Nabi Muhammad SAW, nggak akan cari orang lain. Ya, nggak akan cari orang lain. Semuanya puas, semuanya kemudian mengatakan, ya udah saya akan beli barang hanya dari beliau. Ya, saya kalau mau beli barang hanya dari beliau. Sehingga diceritakan setiap kali Nabi Muhammad SAW itu berangkat ke luar negeri membawa barang dagangan, tidak pernah lama. Belum ditaruh kalau bahasa kita sudah habis. Ya, belum ditaruh sudah habis. Bagaimana bisa seperti itu? Ya tadi itu. Karena memang beliau mengutamakan pelayanan yang terbaik, kemudian juga barangnya berkualitas. Yang ketiga, harganya murah, ya, tanpa merugikan orang lain. Ya, tanpa merugikan orang lain. Ikhwani rahimakumullah. Nah, yang terjadi dengan kita saat ini, mungkin kita ini dalam berdagang, khususnya di bulan suci Ramadan, kita kurang meneladani ilmunya Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita nggak berpikir gimana caranya menjual cepat, ya, dan untung dapat. Ya, menjual cepat dan untung dapat. Mungkin kita nggak berpikir bagaimana caranya yang beli tidak ingin pindah ke lain hati, agar selalu membeli barang kita. Di antara yang paling pokok adalah kejujuran dan juga tidak mahal. Ya, tidak mahal, murah tapi nggak rugi. Contoh kejujuran yang diterapkan oleh para ulama, ya, dalam berdagang meneladani Nabi Muhammad SAW adalah Syekh Muhammad Ibnul Munkadir. Ya, Syekh Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullah adalah seorang ulama besar, waliullah, yang punya toko. Ya, tokonya jual pakaian. Ya, jual pakaian. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita mengetahui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terkenal dahulu sebagai pedagang pakaian. Beliau suka bawa memikul sendiri, ya, dagangannya ke pasar. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita juga lihat Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma juga adalah seorang pedagang yang ulung. Semuanya seperti itu, ya. Nah, Syekh Muhammad Ibnul Munkadir radhiyallahu anhu punya toko pakaian dan menjual pakaian dua jenis. Pakaian yang high quality sama yang pakaian kualitas biasa. Jadi pakaian ini sangat berkualitas, harganya 10 dirham. Yang ini biasa kualitasnya, diskon 50%. Jadi harganya hanya 5 dirham. Yang satu 5 dirham, yang satu 10 dirham. Suatu hari beliau berpesan kepada yang di tokonya yang jaga, jangan sampai salah harga, ya. Yang 10 ya 10, yang 5 ya 5. Beliau pergi meninggalkan tokonya untuk suatu keperluan, untuk sholat, kalau saya nggak salah baca di kitab, beliau untuk sholat. Nah, pulang kembali ke toko, ternyata beliau cek. Nah, ini ya, lihat bagaimana ulama itu detil mencontoh Nabi Muhammad SAW. Langsung cek apa saja yang terjadi ketika tadi ditinggal pergi di tokonya itu. Yang laku apa? Ada pembeli enggak? Maka dijawab sama pembantunya, ada tadi yang beli. Apa yang dibeli?
Ya detail ya, yang dibeli apa? Yang dibeli ini, itu stoknya dicek. Oh, yang dibeli pakaian yang ini, yang harganya 10 harganya 5 dirham. Kualitas biasa. Maka heran ini Syekh Ibnul Munkadir radhiyallahu anhu. Ini yang dijual tertulis pakaian harga yang 5 dirham. Kenapa uangnya masuk 10 dirham? Harganya kualitas biasa, tapi kok bayarnya pakai kualitas yang luar biasa nih. Kata pelayannya, nah tadi saya tawarkan yang 5 dirham dengan harga 10 dirham, dia mau. Ya, dia mau bayar mahal itu mau. Saya pengen toko ini agar lebih untung. Nah, karena yang 5 dirham bisa dijual dengan harga 10 dirham. Kalau kita akan bilang sama karyawan kita, oh Masya Allah, ini karyawan teladan. Betul nih, jaga toko ya seperti ini. Improvisasi. Tapi apa yang dilakukan oleh Syekh Ibnul Munkadir radhiyallahu anhu, marah sejadi-jadinya. Siapa yang beli tadi ini? Ya, yang beli ini tadi siapa? Orang desa, tidak kenal. Di mana orangnya? Tadi perginya ke sana. Akhirnya beliau keluar meninggalkan tokonya, keliling satu kota, cari orang tersebut. Dicari sampai akhirnya ketemu. Radhiyallahu anhu. Setelah ketemu, maka beliau nanya sama orang tadi, kamu tadi beli di toko pakaian ya? Iya. Itu mohon maaf, saya pemilik tokonya. Ada apa? Salah harga. Salah harga bagaimana? Kamu beli pakaian itu kemahalan. Itu harganya cuma 5 dirham, bukan 10 dirham. Masya Allah. Ya, dapat untung lebih, mau dikembalikan nih. Katanya yang beli, enggak kemahalan. Buat saya 10 dirham ini murah kok. Dan ini barangnya bagus. Kata yang beli. Ini yang beli juga orang aneh juga ya. Kalau kita ya, oh alhamdulillah, makasih. Itu kalau kita. Kata yang beli, udah enggak kemahalan. Saya mau beli 10 dirham. Katanya Ibnu Munkadir radhiyallahu anhu, enggak bisa. Itu harganya 5 dirham bukan 10 dirham. Jadi dua orang ini, yang satu ngotot, ya rela beli 10 dirham, yang satu ngotot tidak rela dibeli 10 dirham. Maunya diberi 5 dirham yang lebih murah. Nah, akhirnya Syekh Ibnu Munkadir ngomong, kamu cuman punya pilihan ini. Yang pertama, saya ganti bajumu tadi dengan pakaian yang harganya 10 dirham. Sesuai harga. Kualitasnya lebih bagus. Kainnya lebih bagus. Yang kedua, tetap barangnya tetap itu, tapi saya kasih kembalian lagi 5 dirham. Saya tambahin, uang kamu saya kembalikan 5 dirham. Yang ketiga, uang kamu saya kembalikan semua, barangnya bawa sini. Gak usah beli barang saya. Ya rahimahkumullah. Katanya orang desa tadi, wah daripada pusing ya. Orang aneh ini. Ya udahlah, bawa sini yang 5 dirham. Diterima yang 5 dirham. Pergilah Syekh Ibnu Munkadir dengan hati lapang. Pergi balik ke tokonya dengan mengeluarkan uang tambah 5 dirham. Pulang ke tokonya. Maka saat itu orang dusun tadi ya, nanya sama yang di sekitar, Sopo kui? Ya, siapa ini? Orang ini siapa ini? Orang kok anehnya luar biasa. Maka yang lain ngomong, kamu gak tahu itu siapa? Gak tahu. Itu Syekh Muhammad Ibnul Munkadir radhiyallahu anhu. Oh, itu Syekh Muhammad Ibnul Munkadir itu. Iya. Ya Allah, ini orang yang kalau di desa kami Paceklik gak ada hujan, kami tawasul bawa nama beliau langsung turun hujan. Ini orangnya ternyata saya berketemu. Ya pantas memang orangnya solehnya luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini namanya cara dagang yang untung dunia, untung akhirat. Yang dikejar adalah barokah. Ya, nilai tambah ukhrawi. Barokah ini kan nilai tambah yang gak ada dalam buku ekonomi. Nah, dalam buku ekonomi kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau barokah itu 1 tambah barokah sama dengan unlimited. Ya enggak ada tolok ukurnya. Keuntungan yang tidak bisa diprediksi. Barokah itu akan menyebabkan Allah kasih rezeki min haitsu la yahtasib. Ya min haitsu la yahtasib. Nah, di bulan Ramadan seperti saat ini, saat contohnya masyarakat itu kesulitan waktu itu cari minyak goreng ya, atau mungkin ada mulai harga barang itu naik ya, harga barang itu tinggi karena memang bulan Ramadan banyak orang butuh. Kalau permintaan banyak itu kan biasa. Kalau barangnya sedikit harganya naik. Ya kalau naik wajar, gak jadi masalah karena mungkin transportasinya memang naik. Jangan sampai kita memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk mengeruk keuntungan di atas susahnya orang lain. Kemudian kita jual beras semahal-mahalnya, kita buka toko, kita jual makanan pokok semahal-mahalnya, jual minyak goreng semahal-mahalnya karena kita punya stok yang banyak. Yang seperti ini sesuatu yang sangat tidak terpuji di dalam jalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seharusnya ya kita justru ya berbagi dengan yang lain, dengan mengurangi keuntungan kita secara finansial berkurang, tapi secara hitungannya Allah Ta'ala jadi bertambah. Itu termasuk sedekah sir, ya sedekah rahasia. Mestinya kita bisa untung 100, kalau kita ambil untung cuma 10, nah yang 90 kita niatkan sedekah rahasia. Ini cara berdagang yang sangat barokah ya di bulan suci Ramadan maupun di bulan-bulan yang lain. Kita beri harga yang murah, tapi masuk akal tanpa merugikan kita. Maka insya Allah apa yang kita lakukan itu menjadi kebahagiaan untuk orang banyak. Dan tentunya kalau kita menyenangkan orang, kita akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Kebutuhan pokok di bulan suci Ramadan ini meningkat. Termasuk sekarang jadi kebutuhan pokok itu ya telur ya.
Nah, telur itu jadi kebutuhan pokok karena untuk memasak ya. Sekarang orang butuh telur untuk masak macam-macam ya, butuh telur. Maka semua yang terkait dengan kebutuhan pokok, jangan kemudian harga kita lambungkan, jangan kita tinggikan. Kalau kita punya toko kelontong, kalau kita punya toko serba ada, maka usahakan. Yuk kita berderma tanpa orang itu tahu kalau kita lagi berderma kepadanya. Dengan kita mengurangi keuntungan kita, tapi menambah benefit kita. Kok bisa ya? Iya, karena muamalah kita, partner kita bukan manusia, partner kita pemilik jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita mulai berpikir berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengandalkan nilai-nilai tambahan yang sudah pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa saya sudah menyampaikan uraian singkat di bulan suci Ramadan ini selama 27 menit. Ya, 27 menit. Mudah-mudahan 27 menitnya ini barokah dan manfaat. Jazakumullah khairan. Wal afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.